Oke, selamat malam Pak Saiful. Selamat malam, Coach. Ya, bagaimana kabarnya Pak Saiful? Alhamdulillah baik. Semoga Coach juga demikian. Baik. Ya, alhamdulillah baik ke. Eh, Lagi sibuk apa nih Pak Saiful? Sekarang memang banyak kesibukan nih Pak Di. Yang pertama kesibukannya sudah mulai kegiatan sekolah penggerak beberapa hari ini Betul. dan beberapa hari ke depan akan mengikuti kegiatan-kegiatan trainingnya melalui Zoom. Kemudian juga kesiapan untuk melaksanakan ujian UTS dan ujian akhir sekolah. Nah, tambah lagi dengan kesibukan kegiatan training untuk Coach ini. Seperti itu, Coach. Betul, betul. Banyak ya kesibukannya Pak Luar Saiful biasa, ini. Coach. Luar Ya, biasa luar sekali. biasa ini. Iya, mudah-mudahan ini bisa menular dan bisa dibagikan kepada teman-teman di sekolahnya Pak. Ya. Amin, insya Allah, Coach. Terus sebentar lagi kita akan melakukan coaching. Jadi coaching ini adalah proses memfasilitasi tujuan dengan memperjelasnya, kemudian menentukan langkah yang terbaik dan sumber daya yang diperlukan. Apakah Pak Saiful sudah siap untuk kami lakukan coaching? Siap, siap, Coach. Siap. Oke. Jadi Pak Saiful selama sesi coaching ini saya akan mendukung dan mendengarkan Pak Saiful serta bertanya, dan saya akan berkomitmen penuh untuk hadir penuh dalam dan memperhatikan Pak Saiful. Apakah Pak Saiful berkenan? Ya, siap, siap. Oke, jadi di akhir sesi coaching ini, apa hal yang spesifik yang ingin didapatkan oleh Pak Saiful? Di akhir sesi coaching ini, Coach, saya ingin mendapatkan nanti kiat-kiat atau langkah-langkah konkret untuk menjadi seorang coach yang profesional. Karena saat ini kita sudah sampai di modul ke-15A, B, C, dan D. Tentu kita akan mempelajari modul-modul berikutnya. Padahal modul tinggal 6 modul lagi. Sementara rasanya saya itu belum memiliki apa-apa terhadap coach profesional ini. Jadi saya ingin menemukan langkah-langkah konkret seperti itu, coach. Nah, jadi menemukan langkah-langkah konkret. Terus apa yang menjadi atau pemahaman apa yang membuat Pak Saiful bisa sampai di guru coach profesional ini? Saya memahami bahwa untuk menjadi level guru coach profesional ini ada beberapa tahap yang sudah dilalui. Mulai Ya, dari matrikulasi, esensial, mahir, profesional, sebentar lagi akan diwisuda. Ini kan satu hal yang sangat menantang nih, Coach. Jadi oleh ya, karena itu pemahaman saya untuk coach profesional itu adalah seseorang yang memiliki nilai lebih, seseorang yang memiliki nilai utility, kemudian seseorang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain dengan bantuan coach ini. Saya sendiri rasanya belum begitu cukup ilmu tentang coach profesional ini. Seperti itu pemahaman saya, coach. ya. Apakah pemahaman yang Pak Saiful sampaikan itu sangat realistis, Pak Coach? Yang Pak Saiful sampaikan. Realistis sekali, coach. Realistis sekali. Karena nanti setelah kita menjadi coach, kita akan melaksanakan tugas sebagai seorang coach. Tentu kekhawatiran itu ada, coach. Kekhawatiran, merasa kurang tentu ada. Nah, ini yang saya ingin cari pada coaching yang singkat ini, sehingga nanti saya dapat menemukan di akhir sesi coaching nantinya bagaimana saya bisa menjadi seorang coach yang profesional. Mudah-mudahan dengan bantuan coach Adi nantinya saya menemukannya. Seperti itu, coach. Siap, Pak Saiful. Terus, oke, kita lanjut saja, Pak Saiful ya. Edit ya. Oke, saya lanjut Pak Saiful tentang tadi sudah ada pemahaman yang disampaikan oleh Pak Saiful. Sekarang yang saya ingin ketahui atau ingin tanyakan ke Pak Saiful, pengetahuan apa yang ingin Pak Saiful dapatkan di guru coach profesional ini?
yang ingin saya ketahui lebih banyak lagi, Coach. Yang pertama tentang teori-teori Coach. Kemudian yang sangat penting itu pengetahuan saya bagaimana cara mengelola diri sendiri. Kemudian bagaimana pula saya mengendalikan diri tentunya. Karena nanti saya akan memberikan bantuan kepada seorang klien. Kalau saya tidak memiliki pengetahuan, yang dua itu rasanya nanti sangat mustahil saya akan dapat mengendalikan diri saya di saat melaksanakan coaching. Seperti itu, Coach. Apakah Pak Saiful merasa memiliki kemauan dan kemampuan untuk itu, Pak Saiful? Kemauan dan kemampuan untuk mendapatkannya pasti ada. Keinginan untuk mendapatkannya itu sangat tinggi, Coach. Tentunya saya ingin mendapatkannya itu melalui coaching ini. Langkah-langkah konkretnya itu seperti apa nanti? Seperti itu, Coach. Oke. Terus bagaimana situasi saat ini yang dihadapi oleh Pak Saiful menjelang masuk menjadi guru coach profesional ini? Memang terasa suasana di saat kita selesai ujian mahir, kita ada beberapa saat waktu itu tuh istirahat. Memang kita tidak melakukan coaching. Jadi begitu kita sampai di gerbangnya coach profesional ini, rasanya hilang ilmu itu semuanya lagi, Coach. Timbul rasa kekhawatiran lagi. Timbul rasa tidak memiliki kembali. Sehingganya dengan coaching ini nantinya saya menemukan dia kembali dan bisa saya pegang dia. Sehingga itulah menjadi dasar bagi saya nantinya untuk melakukan coaching kepada para klien. Seperti itu, Coach. Oke. Nah, setelah Pak Saiful merasa kehilangan dengan apa yang situasi yang terjadi saat ini, apakah Pak Saiful punya pengalaman tersendiri sehingga bisa sampai di guru coach profesional ini? Oke. Pengalaman saya untuk sampai ke coach profesional ini, yang pertama kemauan, kemauan, kemudian kemampuan, kerja keras, kemudian pantang menyerah. Di beberapa pengalaman yang seperti itulah yang mengantarkan saya sampai ke coach profesional ini. Karena pengalaman kita juga, banyak teman-teman kita yang tidak mampu untuk sampai ke coach profesional ini disebabkan dengan apa yang saya sampaikan tadi itu. Komitmen yang tidak terbangun. Jadi sekarang ini saya ingin mencoba kembali, Coach, bagaimana saya bisa membangun komitmen sehingga kerja keras, kemauan, kemampuan itu bisa muncul kembali. Seperti itu. Ya. Terus bagaimana action plan-nya Pak Saiful sehingga komitmen itu bisa Pak Saiful jalankan? Saiful lihat tadi sudah disampaikan tentang pengalamannya Pak Saiful, kemudian pemahamannya dan pengetahuan yang disampaikan di guru coach profesional ini. Saya ingin mengetahui lebih lanjut lagi tentang pemaknaan apa yang bisa Pak Saiful sampaikan di guru coach profesional ini. Diulangi, Coach, diulangi. Ya, pemaknaan apa yang bisa Pak Saiful sampaikan di guru coach profesional ini? Oke. Pemaknaan yang ingin saya sampaikan pada coach profesional ini, yang pertama bahwa manusia itu sebenarnya adalah yang bermanfaat. Khairun-nas man yanfa'un nas, adalah manusia yang memberikan manfaat untuk orang lain. Itulah quotes. Di makna yang sangat mendalam dari quote ini adalah bagaimana saya itu bisa dapat membantu orang dalam rangka mencapai tujuannya. Seperti itu quote Adi. Oke. Dari apa yang tadi Pak Saiful sampaikan, sehingga dari pengalaman yang terjadi ini, apakah ada habit baru yang Pak Saiful dapatkan di guru coach profesional ini? Oh, ada coach, ada. Saya memiliki habit baru. Oke. Nah, kalau melihat kondisi tadi Pak Saiful sudah berangkat daripada kemampuannya, kemauannya,
Kalau dilambangkan atau metaforanya buat Pak Saiful seperti apa? Saya melambangkan coach profesional itu adalah seperti lebah, coach. Lebah kelihatannya itu kalau sepintas kelihat itu kan makhluk yang sangat menakutkan, sehingga gigitan lebah itu kan membahayakan itu. Tapi saat lebah itu hinggap di sebuah pohon, di sebatang pohon, malah lebah itu tidak akan pernah mematahkan dahan, merontokkan daun. Betul. Mau pergi nanti dia meninggalkan madu. Itulah nilai manfaat. Bisa nantinya berkeinginan seperti lebah, melihat lebah, orang takut kalau kita dilihat oleh seorang klien adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mengcoaching. Itulah yang saya inginkan. Di saat orang bertemu dengan saya nantinya dia akan menikmati madu dan tentunya saya tidak akan merusak. Seperti itu, Coach. Artinya selalu bermanfaat untuk orang lain, gitu Pak Saiful ya. Oke, nggak apa-apa. Ini bisa diedit nanti. Oke, saya lanjut saja Pak Saiful ya. Ya. Oke, terus kita sudah berada di penghujung coaching kita Pak Saiful. Dari apa yang Pak Saiful sampaikan tadi mungkin bisa disimpulkan di sesi coaching kali ini Pak Saiful. Yang pertama menurut saya coaching itu perlu kita lakukan untuk mencapai tujuan. Sehingga sebelumnya saya merasa kehilangan terhadap ilmu coaching saya. Begitu di coaching oleh Pak Adi, saya sudah mulai menemukan. Sudah mulai saya ambil satu persatu kembali, sehingga dengan pemahaman saya coaching ini, tentu saya akan percaya diri untuk mengcoaching orang nantinya. Seperti itu, Coach. Berarti menurut saya itu coaching itu memang penting. Oke. Jadi bagaimana Pak Saiful bisa menjadikan kesimpulan ini menjadi bermanfaat bagi diri Pak Saiful sendiri? Karena coaching itu penting, menurut saya harus mengcoaching orang setiap hari minimal satu. Satu orang setiap hari saya harus mengcoaching orang, sehingga samping pengalaman dan pemahaman saya terhadap coach yang profesional tentu akan meningkat. Kemudian tujuan saya, pemaknaan terhadap coaching itu sendiri akan bertambah. Itulah bantuan kita terhadap orang-orang yang ingin kita bantu untuk mencapai tujuannya. Seperti itu, Coach. Ya. Terus bagaimana caranya Pak Saiful ini bisa menghargai sehingga itu menjadi sesuatu yang istimewa buat Pak Saiful? Saya menghargai profesi ini adalah profesi yang sangat luar biasa, profesi yang istimewa, karena di samping kita manusia, kita tak mungkin hidup sendiri, kita butuh orang lain, sehingga dengan bantuan orang lain yang sudah memiliki tujuan, itu akan merasakan dampak yang positif kepada diri kita. Jadi saya melihatnya itu adalah sesuatu hal yang sangat istimewa, profesi coach profesional ini. Terima kasih, Coach. Oke, terima kasih Pak Saiful. Kita sudah berada di akhir coaching kita ini. Semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua dan kita berjumpa lagi di sesi coaching berikutnya. Terima kasih Pak Saiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Adi.